Pertanyaan yang kedua, hadis menyatakan bahwa yub'atsu 'abdun 'ala ma mata 'alaih, ya, seorang hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia. Ini saya kira memang suatu penjelasan, salah satu penjelasan bagaimana perbedaan yang dikatakan oleh Al-Ghazali, yaitu perbedaan antara kita dilahirkan pertama kali dengan kita kemudian dibangkitkan. Jadi tidak persis sama. Kita dibangkitkan sebagaimana kita dulu meninggal. Nah, sebagaimana kita dulu meninggal itu pertanyaannya adalah secara rohani atau secara fisik atau kedua-duanya. Para filosof itu beranggapan hanya secara rohani, secara jasmani sudah tidak bisa lagi karena sudah hancur jasmani kita. Tetapi pendapat itu langsung dibantah oleh para ulama. Ya, Al-Ghazali termasuk orang yang keras menolak bahwa kebangkitan hanya kebangkitan rohani, bukan kebangkitan jasmani. Nah, lalu kalau pendapat Islam atau pendapat ulama kita mengatakan bahwa kebangkitan sudah mati adalah kebangkitan jasmani dan rohani, dan jasmani dan rohani itu adalah ketika kita meninggal, bagaimana kualitasnya. Apakah nanti kalau usia kita 70 tahun sudah renta, lalu nanti kita dibangkitkan dalam kondisi fisik yang lemah seperti itu? Nah, ternyata tidak begitu penafsirannya. Jadi penafsirannya adalah bahwa kita akan dibangkitkan sesuai dengan kualitas amal kita. Jadi kualitas amal kita itu adalah kualitas jasmani dan rohani kita. Jadi ini pendapat yang kalau saya tidak salah ya dari Mullah Sadra, ini juga pemikir dari Iran, yang mengatakan bahwa perkembangan diri kita secara eksistensial itu adalah suatu perkembangan dialektis timbal balik antara yang rohani dan jasmani. Jadi rohani akan mempengaruhi jasmani kita dan seterusnya, sehingga kualitas fisik kita yang bangkit sebagaimana adanya itu ketika kita meninggal, maksudnya adalah kualitas iman dan amal kita yang mempengaruhi jasmani serta rohani kita. Seberapa bagus jasmani dan rohani kita itu ditentukan oleh kualitas kita pada saat kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Karena dimensi kehidupan dunia ukhrawi itu memang berbeda. Dia kategori dari kualitas tidak lagi terikat dengan hukum sebab akibat yang ada di dunia ini, tetapi terikat kepada hukum sebab akibat yang ada di alam sana, yang itu terkait dengan hukum moral, spiritualitas, ya. Jadi hukum yang baik dan yang buruk, yang baik itu akan berkualitas, yang buruk itu tidak. Bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak akan ada pengaruh antara seseorang dengan orang lain meskipun dia berdekatan. Misalnya, kalau di sekarang kan tidak bisa, kalau seseorang terkena corona, yang lain dekat-dekat itu bisa terjangkit. Nah, kalau di akhirat tidak seperti itu lagi hukum akibatnya, sebab akibatnya tidak seperti itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang di dalam kehidupan mati, dan dibangkitkan itu, dan kita dibangkitkan menurut kualitas rohani yang juga mempengaruhi jasmani kita sesuai amal dan ibadah kita, sesuai iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.